Grigori Yefimovich Rasputin lahir pada tahun 1869 di sebuah desa terpencil bernama Pokrovskoye, Siberia. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan suci. Ia hanyalah seorang petani miskin yang besar di tengah alam liar Rusia tanpa pendidikan formal. Namun sejak kecil Rasputin dikenal berbeda. Ia pendiam, misterius, dan sering mengalami hal-hal yang dianggap supranatural. Warga desa menyebarkan desas-desus, ia bisa menyembuhkan hewan sakit, membaca pikiran, bahkan melihat masa depan. Sebagai remaja, Rasputin terlibat dalam berbagai kenakalan, mencuri, mabuk, dan membuat onar. Tapi hidupnya berubah drastis ketika ia mengalami pencerahan spiritual setelah mengunjungi sebuah biara. Ia meninggalkan istri dan anak-anaknya, lalu mengembara sebagai peziarah, bertemu dengan sekte-sekte ekstrem, dan menyerap ajaran mistik Rusia yang kental akan kepercayaan rakyat, ilmu gaib, dan sufisme ortodoks. Dengan pakaian lusuh dan tatapan tajam, Rasputin mulai dikenal di desa-desa sebagai orang suci gila. Ia berbicara dengan kalimat-kalimat tak terduga, campuran antara doa dan nasihat yang aneh. Namun justru keanehannya itulah yang membuatnya menonjol. Di tengah masyarakat Rusia yang putus asa akan mukjizat, sosok seperti Rasputin terasa seperti jawaban. Perjalanannya yang panjang akhirnya membawanya ke Sankt Petersburg, ibu kota Kekaisaran Rusia, sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari ladang dan salju Siberia. Disinilah si petani aneh itu akan masuk ke jantung kekuasaan tertinggi Rusia. Rusia pada awal abad ke-20 adalah negeri yang genting. Kekuasaan Tsar Nicholas II mulai goyah, tekanan revolusi semakin nyata, dan rakyat hidup dalam penderitaan. Tapi di balik tembok istana, ada masalah lain yang tak kalah serius. Putra mahkota Alexei menderita hemofilia, penyakit langka yang bisa membuat pendarahan kecil menjadi ancaman maut. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Dalam keputusasaan, Sang Tsarina Alexandra mencari jawaban pada hal-hal di luar nalar. Melalui jaringan aristokrat yang percaya mistik, nama Rasputin sampai ke telinga keluarga kekaisaran. Alexandra, yang sangat religius dan penuh rasa cemas, tertarik. Ia mengundang Rasputin ke istana. Dan dari pertemuan pertama itu, sejarah Rusia berubah selamanya. Dikatakan bahwa Rasputin mampu menghentikan pendarahan putra mahkota hanya dengan tatapan dan doa. Apakah itu kebetulan, efek hipnosis, atau ada kekuatan lain yang bekerja? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal jelas, Alexandra percaya sepenuh hati. Ia yakin Rasputin adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan anaknya dan mungkin menyelamatkan Rusia. Sejak itu, Rasputin menjadi orang dalam di lingkaran kerajaan. Ia tak hanya memberi nasihat spiritual, tapi juga terlibat dalam keputusan politik, penunjukan pejabat, dan bahkan arah kebijakan negara. Ia sering muncul di istana dalam kondisi kotor, mabuk, dan bau keringat, tapi para bangsawan tak berani menentangnya karena Tsarina melindunginya. Dan bagi banyak orang, itu adalah awal kehancuran Kekaisaran Rusia. Makin hari pengaruh Rasputin makin tak terbendung. Ia bukan hanya penasihat Tsarina, tapi juga menjadi bayang-bayang gelap di balik semua keputusan penting negara. Ketika Tsar Nicholas II pergi ke medan perang dalam Perang Dunia Tirmamrai, ia menyerahkan kendali politik kepada istrinya, yang pada gilirannya mendengarkan Rasputin untuk hampir segalanya. Rasputin mulai mencopot dan mengangkat menteri sesuka hatinya. Siapapun yang menentangnya dipindahkan. Siapa yang tunduk padanya naik jabatan. Kekacauan politik pun tak terelakkan. Rakyat dan bangsawan sama-sama geram. Surat kabar mulai menyindir pengaruh biarawan gila di istana. Bahkan para petinggi gereja ortodoks pun muak dengan sepak terjangnya. Yang membuatnya lebih dibenci adalah gaya hidupnya. Rasputin sering terlihat mabuk di klub malam, bergaul dengan pelacur, dan membual bahwa ia bisa menyucikan perempuan lewat hubungan jasmani. Banyak yang percaya ia menggunakan hipnosis atau ilmu hitam untuk memikat lawan-lawannya. Namun semua peringatan dan kritik tak menggoyahkan Tsarina. Ia membela Rasputin mati-matian, menganggap semua tuduhan itu fitnah dari musuh-musuh politik. Rasputin bahkan mengaku melihat penglihatan bahwa jika dirinya mati, keluarga Romanov akan ikut binasa.
Dan itulah alasan utama mengapa ia begitu dijaga. Karena di balik keanehannya, Rasputin menggenggam leher terakhir dari kekuasaan Rusia, ketakutan. Ketika kekacauan politik semakin parah dan rakyat mulai memberontak, kelompok bangsawan konservatif merasa cukup sudah. Mereka yakin untuk menyelamatkan Rusia dan mungkin menyelamatkan keluarga Romanov sendiri, Rasputin harus disingkirkan. Maka terbentuklah konspirasi rahasia untuk membunuhnya. Tokoh utamanya adalah Pangeran Felix Yusupov, bangsawan muda yang cerdas, kaya raya, dan menantu dari keluarga Romanov. Bersama sekelompok tokoh militer dan aristokrat lainnya, ia menyusun rencana pembunuhan yang aneh dan mengerikan. Mereka mengundang Rasputin ke Istana Moika di malam hari dengan iming-iming pesta kecil dan hiburan. Saat Rasputin tiba, ia disambut dengan makanan dan anggur yang telah diberi sianida dalam jumlah mematikan. Tapi yang terjadi sungguh di luar nalar. Racun itu tidak bereaksi. Rasputin tetap duduk, minum, dan bercakap dengan santai. Panik, Yusupov mengambil pistol dan menembaknya di dada. Rasputin ambruk. Mereka pikir ia sudah mati. Tapi saat mereka kembali memeriksa tubuhnya, Rasputin tiba-tiba bangkit, merangkak dan mencoba melarikan diri. Ia bahkan sempat keluar ke halaman istana. Dalam kepanikan, para konspirator menembaknya lagi dan lagi, lalu memukulinya dan akhirnya melemparkan tubuhnya ke Sungai Neva. Esok harinya, tubuh Rasputin ditemukan beku. Otopsi menunjukkan bahwa ia kemungkinan mati karena tenggelam, bukan karena racun atau peluru. Mitos pun lahir bahwa Rasputin tak bisa mati dengan cara biasa, bahwa ia bukan manusia biasa. Dan kisahnya justru menjadi legenda paling kelam dalam sejarah Rusia. Rasputin telah mati, tapi justru setelah kematiannya, mimpi buruk bagi Kekaisaran Rusia benar-benar dimulai. Hanya beberapa bulan setelah pembunuhannya, Revolusi Februari 1917 meletus. Rakyat turun ke jalan, menuntut diakhirinya kekuasaan Tsar. Ketidakpuasan yang selama ini ditekan akhirnya meledak. Kekuasaan Tsar Nicholas tumbang. Keluarga Romanov ditangkap. Kekaisaran Rusia yang telah bertahan selama lebih dari 3 abad runtuh dalam hitungan minggu. Sebagian besar rakyat menyalahkan Rasputin atas kehancuran ini. Ia dianggap simbol dari dekadensi, korupsi, dan manipulasi yang melanda istana. Namanya menjadi kutukan, sebuah peringatan akan bahaya mencampur agama, mistik, dan kekuasaan politik. Namun di sisi lain, banyak juga yang menganggap Rasputin sebagai kambing hitam dari sistem yang memang sudah rapuh. Ia bukan penyebab utama kehancuran kekaisaran, ia hanya mempercepatnya. Ia hanyalah cermin dari zaman yang sedang sekarat, dan kehadirannya memperjelas retakan-retakan besar dalam tubuh kekuasaan. Bagi sebagian orang, Rasputin tetap orang suci yang mencoba menolong, namun tenggelam dalam kekuasaan yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Bagi yang lain, ia adalah iblis berjubah putih, manipulator ulung yang mempermainkan rasa takut dan harapan demi egonya sendiri. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, Rasputin telah menjelma jadi mitos. Dan dalam sejarah Rusia, mitos bisa lebih abadi dari kenyataan. Hari ini, lebih dari 1 abad sejak kematiannya, nama Rasputin masih memicu debat, ketakutan, bahkan daya tarik yang aneh. Kisah hidupnya telah diangkat dalam film, buku, opera, dan teori konspirasi. Sebagian menyebutnya nabi terakhir Rusia, sebagian lain menyebutnya monster berkedok doa. Ia bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah simbol dari kekuasaan yang melampaui logika. Apa yang membuat Rasputin begitu berbahaya bukanlah sihir atau kemampuan supernaturalnya, tapi karismanya. Ia membaca keputusasaan dan kerinduan akan mukjizat di mata para bangsawan, lalu menyuguhkan harapan yang dibungkus dalam doa dan tatapan tajam. Dan dalam dunia yang runtuh oleh perang, kemiskinan, dan ketakutan, harapan bisa jadi candu. Warisan Rasputin adalah peringatan bahwa dalam kekosongan moral kekuasaan, seseorang yang tampaknya tak punya apa-apa bisa meraih segalanya. Ia tidak punya senjata, pasukan, atau gelar, tapi ia punya kekuatan yang jauh lebih mematikan, pengaruh atas hati yang sedang terluka. Dan mungkin justru karena itulah namanya tak pernah benar-benar mati.
Rasputin hidup sebagai bayang-bayang abadi dari kekuasaan yang kehilangan arah. Jika kisah ini membuatmu berpikir, tersentuh, atau sekadar terkejut, jangan ragu untuk tekan tombol suka, bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan berlangganan channel Biografi Kilat agar kamu tidak tertinggal. Cerita-cerita lain yang membuka wajah asli sejarah, tanpa topeng, tanpa sensor, dan tanpa penghakiman.